Bu. Segala pujian, hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Satu tujuan kita datang ke rumah Tuhan bukan karena ingin dilihat sampai kiri kanan, tetapi kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdiri bersama-sama sebelumku karena kita akan mewarikan acara ibadah kita pada saat pagi ini. Haleluya Yesus. Amin. Oleh kuasa darah. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari yang kami lewati Tuhan, Engkau selalu menyertai dan melindungi kami Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan semuanya melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Engkau pecahkan dan Engkau curahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan. Amin. Satu masuk kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu masuk kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian sembahku ku berikan bagi-Mu
Segala puji, hormat, dan syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Karena Engkau yang layak dipuji, diagungkan. Karena Engkau yang luar biasa. Karena besar anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Satu bukti yang nyata, kami boleh ada di rumah-Mu. Kami tahu karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hidup kami. Kami ingin bertemu dengan Engkau. Kami ingin diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan diberkati oleh Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau sucikan mereka, Engkau kuduskan mereka, Engkau layakkan mereka ya Tuhan. Karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pelayanan pujian, pelayanan singar, pelayanan musik, pelayanan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami semua yang ada pada pagi hari ini. Kami berdoa juga buat perjamuan masa yang kudus. Kami yakin dan kami percaya kalau kami makan dan meminumnya, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan tempat ini, sucikan, kuduskan Tuhan, supaya kami boleh bebas memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ada haleluya saudaraku? Ada haleluya? Ada haleluya? Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bisa 3 kali. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik, berkatnya luar biasa. Amin. Haleluya. Kita yakin kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena perlindungan Tuhan. Dan pada saat ini tubuh dan darah Tuhan ada di hadapan kita yang diperlambangkan oleh roti dan anggur. Kita yakin kita mau menerima semuanya karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih percayakan kami belajar dan terus belajar di dalam melayani Tuhan. Kita yakin hadirat Allah ada di tempat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini untuk bersama-sama dengan kita memuji dan membesarkan, bahkan meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita angkat pujian itu berkata, Allah ditinggikan, dimedley dengan Allah kita heran dan besar. Amin. Sorak
Amin, haleluya. Kita percaya bahwa yang kita sembah adalah Allah yang heran dan begitu besar dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu, mari persiapkan kehidupan untuk diisi melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang menyejukkan hati dan jiwa kita. Dan firman Tuhan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita yakin melalui kebenaran firman Tuhan ada kekuatan baru yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu
saat ini. Ku sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dekat Pada saat siang hari ini Tuhan, jemaat-jemaat kami seluruh yang ada Tuhan berkumpul di tempat ini, kami sudah memuji dan menyembah akan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh naik berbau dupa harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus, hidup kami, nafas kami Tuhan, hanyalah oleh anugerah. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu Tuhan, menyucikan mana hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba Tuhan juga Tuhan sebentar yang mau membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dia dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Sampaikan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, yang memperbaharui kehidupan kami dari hari ke hari, menjadi lebih baik lagi Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Biar Tuhan kehidupan kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami pergi dan kami berada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan ketika kami jauh dari lingkaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini juga Tuhan, umat-umat-Mu akan membawakan korban persembahan Tuhan. Kecil besar Engkau berkati sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, yang memberikan dengan ketulusan hati, tilik dari tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memberikan korban persembahan yang terbaik buat-Mu Tuhan, guna Tuhan memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada pemikiran-pemikiran kami Tuhan yang tidak sejalan Tuhan dengan kehendak-Mu, tanah hati dan pikiran kami Engkau sucikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar firman-Mu tertanam dengan baik dan boleh kami praktekkan kehidupan kami sehari-hari. Pakai kami semua yang ada Tuhan di tempat ini. Begitu juga Tuhan yang memimpin pujian Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan, baik keluarganya secara pribadi, anak istrinya Tuhan. Berkati Tuhan berlipat kali ganda, boleh menjadi saksi dimanapun dia pergi dan berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Berikan kami hati yang bijaksana dan hati seorang hamba Tuhan. Itulah Tuhan pengiringan kami kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mau duduk diam menerima kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita melihat persembahan kita pertama. Ku sungguh puas dengan Yesus. Amin.
Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Dan saya secara khusus berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan tentu, dan berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kita membuka Alkitab kita masing-masing. Efesus pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat bisa katakan amin. Dan sembari kita semua bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang ke-5, saudara sekalian baca ayat yang ke-6, demikian kita bergantian sampai di ayat yang ke-9. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia-Mu kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sama-sama. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebagai tema firman Tuhan hari ini yang kita dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan yang kita sudah baca, karena kasih karunia kita diselamatkan. Coba bilang sama-sama dengan saya, karena kasih karunia kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata diselamatkan ini sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat menentukan. Dari mana, dari keadaan apa, dari hal apa kita diselamatkan? Kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, di Roma pasal 3 ayat yang ke-23, bahwa semua orang telah berbuat dosa, saudara dan saya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah keadaan kita. Itulah fakta kehidupan setiap umat manusia, telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan saudara-saudara, dosa bukan tinggal dosa, tapi ada akibatnya. Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Coba bilang sama-sama, upah dosa adalah maut. Jadi dari mana, dari keadaan apa, dari situasi apa, kita diselamatkan.
dari kematian. Nah, kalau kita belajar tentang kematian, saudara, ya teknologi sekarang sangat membantu kita belajar tentang banyak hal dalam hidup ini. Salah satunya, saudara-saudara, tentang kematian. Saudara, kita bisa. Apa arti mati? Apa itu kematian? Dari banyak pendapat, saudara-saudara, saya baca salah satu kamus bahasa Indonesia, rupanya sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno. Plato muridnya Sokrates yang hidup kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus. Itu ada dibagi menjadi dua bagian, dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas itu dunia yang nyata. Dunia bawah adalah dunia yang semu atau dunia sementara. Mengherankan bagi saya bahwa hidup kita, keberadaan kita yang sekarang kita bisa melayani, kita bisa bekerja, kita bernapas, kita berbuat banyak hal, rupanya saudara-saudara itu dianggap sebagai kehidupan yang semu atau yang sementara, yang aslinya nanti setelah kita mati. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya umur panjang, sehat, walafiat sampai sekarang ini, itu semua anugerah Tuhan. Tapi pertanyaannya, adakah dari antara kita yang ingin hidup 1000 tahun? Ya, Hairil Anwar, saudara-saudara, dalam sajaknya berbunyi, aku mau hidup 1000 tahun. Tapi tahukah saudara, menurut sejarah, Hairil Anwar tidak sampai 40 tahun umurnya. Tidak sampai. Karena jelas firman Tuhan bilang 60, 70 tahun, 80 tahun sudah kesukaran dan penderitaan. Yang ada kita ingin cepat mati. Yang ada kita cepat diangkat oleh Tuhan. Saya ketemu dengan ibu pendeta yang sudah tua renta. Saya panggil mama tua kau sehat ya, masih bisa berjalan. Satu permintaanku amal. Dia sebut namaku karena dia kenal. Apa itu mak tua? Dia adalah pionir gereja di Labuhan Batu, Sumatera Utara, ibu terbawa. Doakan aku supaya cepat aku mati. Karena dia melangkah dari dapur ke tengah rumah sudah lama sekali, dia harus pegang dinding ya. Untung dinding bukan tembok licin tapi dinding papan yang bertingkat-tingkat, jadi dia bisa 1 hari dari dapur ke depan ke teras rumah. Makanya dia bilang supaya cepat aku mati. Untuk saya tidak berdoa supaya cepat mama tua saya ini mati. Artinya saudara-saudara, hidup kita yang ada ini semu sementara, itu menurut Plato. Yang nyata itu nanti setelah kematian. Jadi kematian menurut pandangan umum kita bisa belajar. Tapi saudara-saudara, ada dua pendapat dari dua bapak gereja yang sangat terkenal. Yang pertama, saudara-saudara, Tertullianus ya, Tertullianus bilang begini, bahwa kematian bagi manusia bukan mengejar manusia secara alami, atau istilahnya kalau manusia itu lama-lama mati juga. Itu terjadi bukan secara alami. Ini menurut pandangan kekristenan, menurut Tertullianus bapak gereja. Kematian itu tidak datang dan tidak mengejar manusia. Tetapi kematian itu akibat dari kesalahan. Dan kesalahan itu bukan sesuatu yang alami. Dengan kata lain, dia berkata, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak akan pernah mengalami kematian. Hidup kekal bersama dengan Allah. Lalu saudara-saudara, Agustinus berkata bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang alami, yang tidak bisa, tidak harus datang. Tapi kematian itu adalah hukuman. Kematian itu adalah siksaan.
Jadi saudara-saudara, kita diselamatkan dari apa? Dari kematian sebagai penghukuman kekal. Saya selalu ingatkan jemaat yang kami layani, ada dua jenis kehidupan. Yang pertama hidup kekal di neraka, dan yang satu lagi hidup kekal di sorga. Mana saudara pilih? Hidup kekal, tapi hidup kekal di mana dulu, saudara-saudara? Orang kaya sementara dia menderita, sementara di dalam api yang menyala-nyala itu dia mengalami sengsara. Dan hebatnya saudara-saudara, apa yang terjadi di neraka itu kita tahu dari mulut Yesus langsung. Ulatnya tidak mati-mati, di sanalah ratap gertak gigi, siang malam menderita selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, jangan pikir kalau mati, itu biasa, namanya manusia, pasti mati. Dalam pandangan kekristenan, hati-hati. Dari situlah Tuhan selamatkan kita. Kenapa? Manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Dari keadaan itulah Yesus datang menebus kita. Karena apa? Menurut Alkitab, kematian itu bisa ditebus. Coba bilang sama-sama dengan saya, kematian itu bisa ditebus. Lalu siapa yang menebus kita? Siapa yang menebus saudara? Manusia menebus manusia, siapapun dia. Karena harus memenuhi hukum, tuntutan, kekudusan, kesucian Allah. Adakah dari antara manusia yang tidak berdosa lalu dia tiba-tiba menjadi pahlawan menebus orang lain? Tidak ada satupun manusia. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita yang sementara ini, satu kali kelak kita akan mati. Saya mungkin bisa pastikan, mungkin 40 tahun lagi atau 50 tahun lagi, kita tidak akan ketemu lagi yang ada di ruangan. Saya sekarang sudah umur 42. Kemungkinan 40 tahun lagi sudah mati. Kebanyakan dari antara kita udah mati juga, saudara-saudara. Memang itulah hebatnya anak Tuhan, kematian itu tidak mengerikan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Karena kematian dalam pandangan kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan adalah istirahat, tidur sementara waktu, menanti kebangkitan yang akan terjadi. Orang-orang percaya akan bangkit dari antara orang mati. Supaya apa? Kita berjumpa dengan Allah, Tuhan Juru Selamat kita. Jadi saudara-saudara, kalau bikin kuburan jangan terlalu mahal-mahal. Saya bilang begitu. Kasihan nanti orang udah bangkit semua, dia kebentur sama beton, saudara-saudara ya. Ya kan saudara-saudara. Tapi hebatnya disertai dengan gempa bumi. Gak ada masalah, beton pun hancur juga saudara-saudara ya. Jadi tidak masalah. Saudara mungkin ada keluarga kuburan yang bagus-bagus, gitu ya. Yang satu sudah duluan, yang satu agak berusaha sedikit, dia kan gitu karena banyaknya batu di atas, nggak ada masalah. Yang penting percayalah, orang percaya yang mati dalam Tuhan pasti mengalami kebangkitan. Jaminannya pasti. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kematian itulah yang ditebus. Kematian kekal itulah yang ditebus oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dan di ayat yang ke-6 saya baca, dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Luar biasa. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia
di sorga. Secara tidak sengaja beberapa waktu lalu, karena lokasi rumah doa kita mulai banjir, ya, rupanya ada yang disengaja ditutup karena 1-2 alasan. Lalu saya ketemu dengan RW, ya RW kami, lalu saya beritahu bahwa nyaris banjir, saya minta izin, alasan apa itu ditutup, saya harus jebol, gitu ya. Jadi rupanya ada sesuatu kenapa ditutup, itu sementara aja Pak Pendeta, karena alasan sesuatu, nanti tenang. Itu salurannya memang ada, cuman ada. Saya kira Om tidak banjir, tapi kalau Om memang nanti jalan sampai ke jalan naik, itu kita jebol aja, atau kasih tahu saya, nanti anak buah saya suruh jebol. Lalu kita berbincang-bincang tanpa sengaja nyerempet tentang keyakinan. Karena saya bilang begini, Pak RW, saya bilang sama orang-orang yang saya bimbing secara rohani. Karena saya bilang bahwa tempat kami itu adalah rumah pembinaan iman, ya, rumah pembinaan iman, bukan gereja. Lalu saya bilang begini, saya bilang Pak RW, tahu nggak Pak RW, saya bilang begini sama jemaat yang saya layani, setialah meskipun kita di rumah seperti ini. Kita tidak tahu apa sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita tidak punya gereja yang resmi, gitu ya. Lalu RW kami, jangan begitu Pak. Iya Pak, karena Bapak tahu sendiri kan bahwa susahnya bangun gereja, dalam arti gereja resmi Pak. Jadi kami memampatkan ruko atau rumah secara maksimal. Karena apa? Ya siapa tahu sampai Yesus Tuhan kami datang, kami tidak punya gereja. Jangan begitu Pak Pendeta. Gitu ya. Lalu kita bicara tentang kedatangan Tuhan. Dia mulai bicara tentang Dajjal. Lalu saya simpulkan begini, Pak RW tahu nggak? Kami sebagai orang Kristen sangat, ini keyakinan kami, jangan tersinggung ya Pak. Kami ini sangat bahagia. Kenapa? Karena kami ini diselamatkan. Dan kami masuk surga. Kami ditebus oleh Allah, ditebus oleh Yesus. Dan yang paling enak itu, setelah kami ditebus, diselamatkan, kami tidak disuruh datang sendiri ke sorga, tapi Yesus pemilik sorga akan datang kembali dalam kedatangannya yang kedua untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, dibawa ke sorga. Enak banget ya Pak Pendeta. Wah, itu makanya kalau kami Pak, kami yakin kami tidak akan salah alamat. Karena apa? Yang punya sorga yang turun langsung menjemput kami masuk sorga. Jadi jangan, kan saya bilang kan banyak sorga Pak. Kebetulan di samping rumah RW kami ada perumahan namanya Paradiso, ya, Paradiso, Grand Paradiso. Saya bilang, tahu-tahu saya dibawa ke Grand Paradiso, kan cuma di samping Bapak, saya ketawa dia. Dia termenung sejenak, lalu saya mulai masuk. Sampai 2 jam kita ngobrol tentang Tuhan. Bayangkanlah betapa bahagianya kita. Kita bagai tamu VIP di sorga. Karena apa? Sang pemilik sorga turun nanti kali yang kedua, datang ke dunia ini untuk apa? Menjemput saudara dan saya. Jadi kalau saudara mungkin tidak tahu alamat, tidak bisa baca Google Map, tidak masalah. Pasti sampai ke sorga, saudara-saudara. Atau jalan tidak kuat, atau tidak tahu apa-apa, yang penting ada Yesus dalam hidupmu, percaya engkau masuk sorga. Pastikan itu. Mungkin ada keluarga, suami ragu, istri ragu, anak-anak ragu. Benar gak, bagaimana sih kita ke gereja, ngapain ke gereja? Pastikan saudara-saudara, hanya orang yang percaya Yesus yang masuk sorga. Hanya orang yang percaya Yesus yang diselamatkan. Beritakan itu, yakinkan itu saudara-saudara. Jadi bagaimana Allah menyelamatkan kita?
bagaimana Allah menyelamatkan kita. Coba kita buka Alkitab kita masing-masing. Roma 3 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Roma pasal 3 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana Allah menyelamatkan kita, dan keselamatan itu telah sampai kepada kita karena Dia mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Lalu kita punya keyakinan masing-masing kita pribadi, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Coba bilang sama-sama, dibenarkan dengan cuma-cuma. Nggak bayar, saudara-saudara. Sebab kalau disuruh bayar, mungkin kita tidak masuk karena ada orang yang lebih berduit dari kita. Kalau disuruh karena kebaikan seperti apa yang kita baca, saudara, kayaknya kita enggak baik-baik amat, biasa saja. Ada orang yang berkorbannya lebih hebat dari kita. Tapi syukur bagi Tuhan, tebusan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu kita dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis. Luar biasa. Luar biasa. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, dibenarkan dengan cuma-cuma. Yang kedua, kita ditebus dengan darah. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan emas atau perak, tetapi ayat yang ke-19 dengan darah. Jadi saudara dan saya ditebus dengan darah. Darah siapa? Darah Yesus Kristus. Karena apa? Kematian hanya bisa ditebus dengan kematian. Kalau saudara bayar utang 1 juta, saudara harus bayar dengan uang asli 1 juta. Nggak boleh uang palsu. Harus asli. Kematian ditebus dengan kematian. Dan itu asli. Saudara, abad kedua, abad ketiga ada satu aliran, bukan aliran gereja, tapi cara berpikir cara berpikir orang tentang kekristenan. Salah satunya tentang keilahian Kristus. Ada satu istilah aliran, ini cara berpikir. Doketisme. Doketisme itu adalah yang menolak keilahian Kristus, yang menolak juga kemanusiaan Kristus, bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus yang asli, tapi yang disamarkan. Itu sudah terjadi. Sebab kalau Dia tebus kita dengan tidak asli, maka tidak ada keselamatan. Karena percaya di dalam Allah
Semua asli. Amin. Tidak ada kepura-puraan. Dia pura-pura menderita, pura-pura bersimpati, berempati pada kita, enggak. Tapi dia mengalami penderitaan yang mestinya ditanggungkan di atas pundak kita. Dia tanggung di Kalvari. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Diperdamaikan dengan darah. Kita yang berseteru dengan Allah. Dia pencipta kita, tapi ketika kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, dan kita semua manusia telah berdosa, kita menjadi seteru Allah. Artinya kita menjadi musuh Allah. Di dalam Yesus Kristus kita diperdamaikan. Haleluya. Kemudian saudara-saudara, Dia menguduskan kita. Ini 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh darah, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara-saudara, kita ditebus, kita dibenarkan oleh darah anak domba. Haleluya. Lalu saudara-saudara, kita kembali kepada ayat yang tadi. Hanya beberapa waktu ke depan, beberapa menit lagi, saudara-saudara, ini sangat penting. Efesus pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini penting. Sebab ada satu gerakan pembangunan rohani. Ini sangat terkenal ya. Ini kalau kita belajar tentang sejarah gereja, munculnya pietisme. Itu abad yang ke-17. Pietisme itu sebenarnya asal-muasalnya dari sekelompok orang Kristen yang disebut Puritan di Inggris, yang mempengaruhi hidup rohani jemaat yang ada di Jerman. Lalu di Jerman mereka menyebut diri sebagai gerakan pembangunan rohani pietisme. Pietisme ini sebenarnya adalah satu reaksi gereja terhadap suamnya. Suam itu berarti tidak dingin dan tidak panas. Ada jemaat di sini yang tidak dingin, tidak panas. Hati-hati saudara. Harus berapi-api, amin. Amin, harus terbakar. Ya, jangan suam. Jadi pietisme ini muncul karena suamnya kekristenan dan munculnya kelompok intelektualis. Intelektualis itu saudara-saudara, kekristenan sudah berdasarkan kemampuan otak. Kekristenan itu sudah berdasarkan akal manusia, mampu apa tidak mengimani apa, mempercayai Alkitab itu, firman itu berdasarkan otak. Makanya saudara-saudara, ini agak penting, sangat penting. Makanya ada 3 kelompok menyangkut otak. Oke, saya berharap saudara sebagai jemaat Tuhan adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ada aliran yang bilang, aku percaya lalu aku mengerti. Jadi percaya dulu apa kata firman Tuhan, lalu dia berusaha dengan otaknya mengerti, ya. Dia berusaha dengan otaknya memahami, ya. Lalu pikirannya diupayakan semaksimal mungkin. Makanya saudara-saudara, banyak cerita-cerita yang dialegoriskan atau dibuat supaya punya makna yang lebih dalam, kira-kira begitu.
Tapi ada ya aliran yang bilang begini, aku ngerti dulu, ya, aku paham dulu, baru aku terima, baru aku percaya. Ada lagi yang bilang, aku percaya karena itu mustahil. Jadi kelompok-kelompok ini yang mempengaruhi gereja dan berakibat suasana gereja jadi suam. Jadi aliran pietisme ini adalah reaksi terhadap gereja yang sudah suam. Nah, kita bersyukur gereja GPDI Jemaat Gria 50 adalah jemaat yang panas. Haleluya, yang luar biasa. Pujiannya dahsyat, pemain musiknya dahsyat, tepuk tangannya luar biasa. Ya, nggak kentara di sini yang mantan, saudara-saudara, ya kan? Mantan pejudi kelihatan dari tepuk tangannya, kan gitu, saudara-saudara, ya. Mantan pembuat onde-onde kan kelihatan dari tepuk tangannya, kan gitu, ya. Di sini semua semangat luar biasa. Lalu salah satu ada dua tokoh yang terkenal, tiga tapi ada dua yang sangat menonjol. Namanya Franke. Franke ini adalah pemimpin gereja di Halle. Franke ini begini, saudara, bahwa hendaklah manusia membuktikan imannya dalam praktek keseharian. Cuman akhirnya terjebak pada aturan-aturan itu sudah menjadi Taurat baru. Sudah menjadi Taurat baru. Lepas dari Taurat Perjanjian Lama, hanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Lalu aturan-aturan ini dibuat, dan kemudian aturan-aturan ini sudah jadi apa? Sudah jadi Taurat baru. Jadi kira-kira begini, bagaimana? Jadi harap dimengerti ya. Bagaimana kalau kau diberkati kalau kau nggak bayar perpuluhan? Misalkan ya. Oh, kalau begitu nggak penting nggak bayar perpuluhan, misalkan. Bagaimana kau diberkati? Bagaimana kau ini kalau kau nggak ke gereja? Jadi ke gereja itu dan bayar ini dan itu sudah jadi beban, sudah seperti Taurat baru. Jadi tidak berpusat pada Tuhan sebagai pemberi anugerah keselamatan, tetapi aturan-aturan ini harus baik, harus berpuasa, harus ya kalau pakai baju harus begini, kalau senyum harus begini, dan saudara-saudara menimbulkan kebencian dan penilaian negatif terhadap dunia. Jadi mereka cenderung menutup diri, ya beraskese, mereka cenderung ya tidak ikut sana sini dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang bernama, ini sangat terkenal, namanya Zinzendorf, ya, Nicholas Ludwig Graf von Zinzendorf. Zinzendorf ini bilang begini, tidak ada manusia yang beramal, tidak ada manusia yang baik, tidak ada manusia yang sempurna. Amal manusia itu hanya kita temukan di dalam Yesus. Kebaikan manusia itu hanya kita temukan di dalam Yesus. Termasuk praktek. Jadi kalau saya kembangkan dalam pikiran saya, termasuk kita melayani, tidak ada sesuatu, bahkan ada firman Tuhan bilang bahwa kita hanya melakukan apa yang pantas, apa yang wajib, gak ada lebihnya. Tidak ada sesuatu. Jadi kalau saudara melayani, kalau saudara bisa berkorban, kalau saudara bisa melakukan tugas pelayan, itu anugerah Tuhan yang hanya terjadi bagi orang yang telah diselamatkan. Lalu kalimat yang terkenal bilang begini, apakah yang menjadi kesukaanku? Apakah yang menjadi kegiranganku? Apakah yang ku cari? Yang menjadi kegiranganku, yang menjadi kebahagiaanku, hanya Dia. Dia saja. Siapa Dia? Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara kekasih,
tidak ada satupun dari antara kita yang boleh bilang begini, aku selamat karena aku baik. Karena firman Tuhan berkata, bukan karena kebaikan, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena kecantikanmu, bukan karena ketampananmu, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan. Jalani hidup bersama dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau aku hidup sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau aku bisa melayani bukan karena aku lebih pandai dari yang lain. Kalau aku bisa melayani apapun dalam gereja bukan sesuatu yang lebih hebat dari yang lain. Semua karena Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang sudah menebus aku dengan kami. Kita semua bangkit berdiri. Satu nyanyian yang barangkali pernah juga kita nyanyikan di sini. Satu sujud berdoa. Satu sujud. Berdoa, hanya Kau yang ku cari, hanya Kau, Yesus. Oh, saat ku sujud menyembah, hanya Kau yang ku nanti, hanya Kau, Yesus. Bukan kuat kuasamu, bukan berkat-berkat-Mu, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang memuaskan hati kita, apa yang membahagiakan hati kita, Yesus ada bagi kita. Dia yang menebus kita dengan darah. Maka kebanggaan, kesukaan, kebahagiaan kita hanyalah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allah. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu aku sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku
kasih-Mu menebus kami. Engkau mati bagi kami, menebus, menyelamatkan kami, menguduskan kami, menyucikan kami. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami ya Tuhan. Sucikan kami umat-umat-Mu, sucikan kami hamba-hamba-Mu, layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat yang indah hari ini. Tidak ada satupun dari antara umat-umat-Mu yang terlewatkan, dilawat oleh kehadiran Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, dan pelayan-pelayan-Mu yang sebentar akan melayani umat-Mu satu persatu, membawa roti dan anggur. Tuhan urapi mereka, ada kuasa, ada hadirat-Mu, ada urapan-Mu atas pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah roti dan anggur ini yang adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat kembali pengorbanan Kristus yang mati bagi kami, bangkit bagi kami, naik ke surga bagi kami. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini untuk dibagi-bagikan di antara umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan melakukan tugas pekerjaan yang mulia hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembahkan, ku
Tuhan. Terima kasih. Kita pegang roti dengan tangan kanan, kemudian angkat lebih tinggi dari kepala sebagai penghormatan kita untuk tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita, yang terpaku di Kalvari untuk menebus dosa kita. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita sama-sama makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Setelah makan, kita pegang cawan dengan tangan kanan, kemudian angkatlah lebih tinggi dari kepala sebagai penghormatan kita untuk darahnya yang menyucikan kita, darahnya yang menebus kita, darahnya yang menyembuhkan kita. Haleluya. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, keselamatan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Syukur bagi-Mu. Bukan kuat gagah kami, bukan karena pekerjaan, bukan karena kebaikan kami, tapi karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya umat-Mu yang datang dengan kelemahan pulang dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Engkau menolong umat-umat-Mu karena Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah bangkit bagi kami, dan Engkau naik ke sorga bagi kami. Engkau akan kembali datang menjemput kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah melakukan tugas pekerjaan Tuhan yang mulia hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk sesama. Kita mendengar persembahan kita yang kedua. Berilah yang baik, berilah yang baik. Haleluya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik.
keluarga besar mengucapkan ulang tahun kepada Bapak Boy Torang Situmorang, lalu yang kedua Bapak Esturiadi, Seren Simajuntak, adik Naomi Sibuea, dan Ibu Novi Herawati yang berulang tahun. Selamat panjang umur, Tuhan memberkati, kiranya berkat Tuhan melimpah dan pergumulannya diberkati oleh Tuhan. Lalu kita beri bersama-sama saudaraku, karena kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat saya sudah sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Yesus tiada seperti Engkau. Secara khusus kami berdoa bagi umat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kedamkan tangan-Mu yang berlubang paku yang penuh kuasa. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan sakit penyakit umat-Mu. Dalam nama Yesus sembuhkan, pulihkan, sempurnakan kesehatannya. Dan kami berdoa bagi umat-Mu yang berulang tahun. Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Kami mengucap syukur. Doa kami kiranya Tuhan terus memberkati, terus menolong, terus memberkati supaya dia berhasil, beruntung, supaya dia maju kuat dalam Tuhan, mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah ibadah kami, setiap pujian dan penyembahan kami naik di hadirat Tuhan. Korban-korban yang kami letakkan di kaki Tuhan, umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan perpuluhan ucapan syukur, Tuhan memberkati. Dan firman yang kami dengar hari ini biar tertanam dalam hati kami semua. Semua pelayan-pelayan yang bertugas hari ini, jeri lelah kami tidak sia-sia, upah kami besar di sorga, karena kami melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar umat-umat-Mu kembali, pulang ke rumah masing-masing, biarlah pulang dalam penyertaan Tuhan, pulang dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa. Berkatilah umat-Mu sebelum kami kembali pulang. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, penebusan pengorbanan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pertolongan, bimbingan, urapan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. GPDI Jemaat Gria 50 yang diberkati Tuhan, hari ini kita sudah beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah menikmati perjamuan kudus. Maju terus dalam Tuhan, nikmati hidup, isi hidup dengan keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Maju terus dalam Tuhan dan bawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan, memenuhi bangku-bangku yang masih kosong. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya.